Setelah jadi babi, kau tidak boleh mengambil uangnya orang miskin. Kedua, kau tidak boleh neraka. Ketiga, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat kau sayangi. Barulah ilmu itu sempurna. Kau sanggup? Dianggap ikan, kira masalah. Kang, temani saya tidur. Kakang belum mengantuk. Tidur saja di sini. Sedang melamun apa, Kang? Bukan sedang melamun, tapi mensyukuri. Ternyata semakin tua, hidup ini menjadi lebih menarik. Ini adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia, di mana rakyat biasa seperti kami yang tidak punya jabatan apa-apa, yang tidak punya keinginan apa-apa selain itu mereka kebenaran melawan mantan penguasa yang zalim, terutama dengan harta jarahan yang dia miliki sebesar 11.000 triliun, maka di atas kertas dia bisa memberi hukum apapun. Tetapi sebagaimana rakyat Indonesia tahu, kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025, kami menjadi tersangka. Loh, ini ada acara apa ini kok rame banget ya? Oh, acara Roy Panci teman-teman. Tapi asli ini rame banget ini. Kalau saya perkirakan ini ada kali sekitar 500 juta orang yang hadir nih. Tapi Repi Harun sama Rismon mana ya? Oh, ini dia ada di paling depan. Udah gitu ngantuk lagi. Ya gimana nggak ngantuk ya kan? Harapan seluruh rakyat Indonesia itu mendukung dia. Ternyata yang hadir cuma segitu. Satu RT juga enggak. Run, mohon pulang. Bubarkan itu, malu. Makanya saya bilang jangan sekali-kali kalian itu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana maksud kalian? Ini buktinya yang hadir cuma para lansia. Pak Susno, kenapa? Panennya gagal atau gimana? Bapak gagal panen? Ya, ini pertanyaan. Aduh, coba kita bahas ya satu persatu apa yang diomongin Susno Duaji. Dan ini menurut saya adalah banyak sekali penyesatan yang dilakukan oleh Susno Duaji untuk rakyat Indonesia. Cekidot. Pertama, saya kan hanya mendengar sama saja ya dengan publik yang lain. Lewat media sosial atau lewat media konvensional, Polda Metro mengumumkan kan ada 3 klaster kalau nggak salah. Salah, bukan 3 klaster, 2 klaster, kan? Ngaco kan? Baru ngomong di awal aja, kalian sudah ngaco omongannya. 3 klaster dari Hong Kong, 2 klaster Pak Susno, 2 klaster, klaster pertama 5 tersangka, klaster kedua 3 tersangka. 3 klaster dari mana? Lu bilang pakai penghalus bahasa kalau nggak salah. Salah. Oke, udah tersesat duluan kan sampai di sini. Ini yang disebut cacat logika. Ini buktinya. Dengarkan Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. 2 klaster Pak Susno, bukan 3 klaster. Oke, kita dengarkan lagi. Apa kata Susno Duaji? Tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi menjadi patokan, yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka, itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan
ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Pak, Bapak sesat pikir di mana, Pak? Hah? Bapak kesambet di mana? Omongan Bapak ngaco. Mantan Kabaris-Krim loh Bapak ini. Ngomong sembarangan, orang yang ditokohkan. Masyarakat mempercayai Bapak. Pak Susno, Bapak kesambet di mana? Nggak mungkin Polda Metro Jaya menetapkan menjadi tersangka atau menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, dari penyidikan menjadi tersangka, ada yang tersangkakan. Tidak ada cukup bukti alat kuat, ya. Seperti yang Bapak sampaikan. Dengarkan ini pernyataan dari Kapolda langsung. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Pak Susno, alat buktinya 100 lebih saja, puluhan saksi diperiksa, ya, belasan saksi ahli diperiksa, ini saja tidak cukup bagi mereka ngeyel. Yang kita hadapi ini orang bukan yang orang normal, ngeyelnya ini yang luar biasa. Itulah kemudian Polda Metro melengkapi bukti-bukti yang valid banyak, sehingga tidak ada lagi celah untuk mereka menghindar, tidak ada lagi celah bagi mereka ya untuk membantah, dan ini tak terbantahkan lagi. Kenapa? Bapak kan mantan Kabaris-Krim, masa nggak tahu kayak gini-ginian? Ini lagi yang lebih ngaco nih pernyataan Susno Duaji ini. Coba. Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu, karena waduh, kacau. Mantan Kabaris-Krim kayak begini nih, kacau. Makanya dugaan saya, Bapak gagal panen hari ini. Aduh, ngaco banget. Bapak gagal panen atau gimana sih? Sehingga mengacaukan pikiran Bapak seperti ini. Polda Metro tidak berani menetapkan orang menjadi tersangka kalau ijazahnya nggak asli. Gimana sih ente? Pak Susno, aduh malu-malu indah. Nih buktinya bahwa ijazah Jokowi itu asli dan sudah dibuktikan oleh Polda Metro. Cekidot. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Pak Susno, mendingan Pak Susno sekarang telepon ke Kompas TV untuk men-take down video Bapak, malu-maluin dong. Seriusan. Mantan Kabaris-Krim kualitasnya kayak begini. Pak Susno, malu-maluin. Ini nih, tadi tuh barusan fakta nih. Itu yang dipegang Polda Metro sehingga berani menetapkan orang menjadi tersangka. Pak Susno ngawur banget, sumpah. Pak Susno sesat pikir bahwa Polda Metro dasarnya adalah pernyataan dari UGM asli. Diperkuat lagi hasil Puslapor ijazah Jokowi asli. Berdasarkan itulah kemudian meningkatkan menjadi tersangka. Oke, kita lanjut. kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya.
Oke, kita pegang ya. Lu bilang ya penetapan ijazah itu asli atau palsu dari Polda Metro Jaya. Dan ini sudah diambil kesimpulan oleh Polda Metro Jaya bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan keterangan UGM dan bukti-bukti dari UGM yang mempunyai otoritas membuat dan mengeluarkan ijazah tersebut. Diperkuat oleh lapor Polri. Mantan Kabar Eskrim masa gua ajarin sih? Oke, saya pegang nih omongan kamu ya. Ya, yang menentukan asli atau tidak asli adalah Polda Metro. Konsisten nggak nih omongan kamu nih? Lanjut dulu. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah peradilan tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Oh, biar kalau bekas pejabat kita seperti Susno 2 kayak begini semuanya. Tadi nggak konsisten banget ini manusia. Tadi dia bilang, ya asli atau tidak asli, itu adalah kewenangan Polda Metro. Sudah diputuskan oleh Polda Metro bahwa asli, maka ditetapkan tersangka. Kemudian berbalik lagi, yang menentukan asli apa tidak asli, itu adalah PT Tun atau PT UN. Mana omongan Kabar Eskrim, mantan Kabar Eskrim Susno 2 mana yang kita harus pegang? Oke, satu saya sudah jelaskan. Yang kedua, kalaulah untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu itu melalui PT UN, ya, kalau begitu, legalisir ijazah sudah tidak lagi diberlakukan di seluruh Indonesia. 270 juta masyarakat Indonesia ketika melamar pekerjaan memakai ijazah harus di PT UN kan semuanya. Cacat pikir nggak kalian? Cacat logika nggak kalian? Kalau sekarang untuk membuktikan ijazah saya asli atau palsu tidak cukup dengan legalisir, ya, saya harus PT UN kan ketika melamar pekerjaan. 270 juta manusia di Indonesia harus di PT UN kan semuanya untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu.